Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengamatan morfologi vegetasi di kawasan UB Forest. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Dian Tiffany Hutagalung dengan NIM terakhir 211. Saya Muhammad Haikalil Manyagin dengan NIM terakhir 021. Saya Enggaila Biata Zahra dengan NIM terakhir 022. Saya Trifusah Novianti dengan NIM terakhir 139. Saya Hansa Rahmawati Umaimah dengan NIM akhir 140. Saya Fabiana Wedani dengan NIM akhir 210. Saya Ikrimah Duta dengan NIM terakhir 209. Saya Aflalia Rizkyananta dengan NIM terakhir 212. Saya Muhammad Edika Mukti dengan NIM terakhir 023. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Yang pertama yaitu latar belakang. UB Forest merupakan ekosistem yang kaya akan biodiversitas dengan berbagai spesies vegetasi yang berinteraksi dalam keseimbangan alam. Keanekaragaman ini meliputi berbagai jenis pohon, tanaman, dan vegetasi lainnya yang membentuk ekosistem yang kompleks. Keragaman tersebut juga tercermin dalam morfologi vegetasi yang beragam, mulai dari pohon yang menjulang hingga sebat dan tanaman merambat. Keberagaman spesies ini membentuk berbagai lapisan ekosistem, menjadikan UB Forest sebagai tempat yang ideal untuk mempelajari berbagai bagian morfologi vegetasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi morfologi tanaman yang ada di UB Forest. Selanjutnya yaitu mengetahui bagian-bagian tumbuhan yang ada di UB Forest dan mengetahui manfaat tumbuhan yang ada di UB Forest. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Kita memiliki 5 tanaman di sini. Jadi yang pertama adalah pakis kandung kemih rapuh atau disebut juga Schistopteris fragilis. Untuk morfologinya, bentuk daunnya itu memanjang, ujung daunnya runcing, pangkalnya berlekuk, tulang daun menyirip, tepi daun bergerigi ganda, daging daun tipis seperti selaput, permukaan gundul. Dan untuk batangnya yaitu bentuknya bulat, permukaannya licin, arah tumbuh tegak lurus, dan percabangannya adalah monopodial. Dan untuk akar, sistem perakarannya yaitu akar serabut bentuk pedang. Tumbuhan paku memiliki peran penting dari segi ekologi. Tumbuhan paku berfungsi untuk menutupi permukaan tanah, menghasilkan bahan organik yang berperan dalam pembentukan unsur hara tanah, serta menjadi produsen dalam rantai makanan. Selain itu, tumbuhan paku juga dapat digunakan sebagai bioindikator lingkungan karena kemampuannya tumbuh di berbagai kondisi lingkungan menurut Winner et al. Tahun 2021. Yang kedua, tanaman kopi atau coffee expert. Nah, untuk bentuk daunnya sendiri, jorong, ujung, meruncing, pangkal tumpul, tulang daunnya mirip, tepi daunnya rata, daging daunnya seperti kertas, permukaannya licin dan mengkilat. Untuk batangnya sendiri, bentuknya bulat, permukaannya memperlihatkan bekas daun penumpu, arah tumbuhnya menjalar, percabangannya simpodial. Dan untuk buahnya sendiri, jenis buah sejati tunggal. Pengamatan pohon yang dilakukan, tinggi pohon 2,02 meter, diameter pohon 8,2 cm, kerapatan tajuk ringan, tipe tajuk Picturesque. Nah, untuk stomatanya, tipenya adalah dikotyl. Manfaat tanaman kopi mengandung senyawa-senyawa antioksidan seperti flavonoid, alkaloid, saponin, kafein, dan polifenol yang bermanfaat sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan, anti kanker yang berpotensi sebagai bahan alami untuk fortifikasi produk pangan yang bermanfaat bagi tubuh sebagai sumber antioksidan. Tanaman yang ketiga ada tanaman gelantir dengan nama ilmiah Erigeron floribundus. Dengan identifikasinya, yang pertama ada daun. Memiliki bentuk daun lancet, ujung daun runcing, pangkal daun runcing, tulang daun menyirip, tepi daun bergerigi, daging daun tipis seperti selaput, permukaan daunnya gundul. Dan batangnya bentuknya bulat, permukaannya licin, arah tumbuh tegak lurus, percabangannya monopodial. Dan memiliki sistem akar serabut bentuk benang. Bunganya letaknya di ujung batang, jumlahnya majemuk, alat reproduksi tidak sempurna, simetrinya radial. Stomatanya tipe monokotil. Erigeron floribundus mengandung alkaloid, saponin, polifenol, tanin, glikosida, flavonoid, dan quinon. Daun jelantir atau Erigeron floribundus digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit dan mencegah atau menghambat aktivitas jamur, menurut Ippignam et al. 2023. Selanjutnya ada tanaman yang keempat, yaitu tanaman jahe dengan nama ilmiah
Zingiber officinale Rostroi. Tanaman jahe memiliki identifikasi daun. Yang pertama, daunnya berbentuk lancet, ujungnya runcing, pangkal daunnya runcing, tulang daunnya sejajar, tepi daunnya rata, daging daunnya seperti kertas, dan permukaan daunnya surai. Untuk batangnya berbentuk bulat, permukaan licin, arah tumbuhnya tegak lurus, percabangan monopodial, dan modifikasinya rizomal. Untuk akarnya, memiliki sistem akar serabut bentuk benang dan modifikasinya adalah nodulis. Pada bagian manfaat, tanaman jahe dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan karena tanaman jahe ini memiliki kandungan oleoresin sebanyak 3%, yang dimana kandungan ini berfungsi sebagai anti pendarahan dari senyawa asam alpha-linolenik serta antioksidan dan antiinflamasi menurut pernyataan dari Pradita et al. Tahun 2022. Untuk tanaman yang kelima, yaitu loseh dengan nama latin Galisoga quadrilaterata Louis and Puck. Dengan bentuk daun jorong, ujung meruncing, pangkal daun tumpul, tulang daun menyirit, daging daun seperti kertas, dan permukaan berambut. Pada batang, memiliki bentuk bulat, permukaan berambut, arah tumbuh tegak lurus, dan percabangan sibodial. Akar tanaman loseh memiliki sistem akar serabut dengan bentuk benang, dan bunga memiliki bunga lengkap letak di ujung, bunga tunggal, alakret produksi sempurna, dan simetri radial. Kita stomata pada tanaman ini yaitu monokotil dan yang memiliki manfaat sebagai diuretik yang dapat membantu memperlancar buang air kecil dan mengurangi penumpukan cairan dalam tubuh. Faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuhan pakis kandung kemih dan tumbuhan kopi. Yang pertama, pakis kandung kemih itu memiliki akar yang dangkal dan halus yang berfungsi untuk menyerap kelembapan pada permukaan tanah. Yang kedua, tanaman kopi memiliki daun yang dilapisi lilin yang berfungsi untuk mengurangi kelembapan serta membantu untuk bertahan hidup di kelembapan yang bervariasi. Lanjut pada faktor lingkungan yang mempengaruhi morfologi tanaman 3 yaitu jelantir dan juga tanaman 4 yaitu jahe. Pada tanaman 3, jelantir memiliki daun yang tipis dan kecil dengan margin bergerigi yang membantu dalam penyerapan cahaya meskipun dalam kondisi yang teduh. Contohnya pada kemarin yaitu pada lahan kawasan UB Forest. Yang kedua, pada tanaman jahe memiliki batang semu dan juga rizom yang berfungsi sebagai penyimpanan dan juga membantu menyimpan air ketika pasokan air pada tanah atau pada lahan UB Forest tersebut rendah. Bentuk daun tanaman loseh atau Galisoga quadrilaterata Louis and Puck dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang pertama yaitu pencahayaan. Pada pengamatan kemarin, tanaman loseh tumbuh di bawah naungan yang berarti cahayanya rendah. Dengan cahaya yang rendah, biasanya daun berbentuk lebih lebar dan tipis karena untuk memaksimalkan penyerapan cahaya. Selain itu, kemarin pengamatannya berada pada dataran tinggi yang menyebabkan suhunya lebih rendah dan kelembapan udaranya lebih tinggi. Dengan suhu yang rendah dan kelembapan udara yang tinggi menghasilkan bentuk daun yang cenderung lebar dan besar. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pohon kopi tergolong sebagai vegetasi tingkat tinggi, sedangkan beberapa spesies vegetasi rendah yang ditemukan antara lain pakis kandung kemih, jelantir, jahe, dan loseh. Setiap spesies tersebut tidak menunjukkan modifikasi khusus pada daun, batang, atau akar kecuali jahe yang memiliki modifikasi pada akarnya berupa nodul. Pohon kopi memiliki tinggi sekitar 2,02 meter dengan diameter batang mencapai 8,2 cm. Memiliki kerapatan tajuk yang ringan, tipe tajuk yang indah atau thick to rescue, serta daun berbentuk jorong dan buah sejati. Tunggal. Pakis kandung kemih rapuh memiliki daun yang panjang, akar serabut yang menyerupai benang dan batang
yang berbentuk bulat. Jelantir juga memiliki daun berbentuk lancet, akar serabut berbentuk benang, serta batang yang bulat. Jahe memiliki daun berbentuk lancet, akar serabut berbentuk benang, dan batang bulat. Sementara itu, loseh memiliki bentuk jorong, akar serabut berbentuk benang, dan batang yang bulat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta kakak asisten praktikum dalam bimbingan, bantuan, dan dukungannya dalam pembuatan poster ini. Semoga segala kebaikannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, kami dari kelompok 2 mau mengucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.